Kita ngopi dulu. Oke teman-teman, salam alat berat ya. Jumpa lagi. Jadi video kali ini saya akan membahas sebuah sistem sebenarnya ya, yang ternyata belum pernah dibahas ya oleh channel manapun. Diskusi dengan saya bahwa di Komatsunya PC200-7 itu mengalami kok lambat. Jadi sebenarnya kalau untuk hidrolik itu kan sistemnya dua aja, bukan sistem siapa namanya, basicnya dua, pressure sama flow ya, jumlah aliran. Pressure tercapai bang, 350 semua, arm, relief, arm masuk, arm in, reliefnya, bucket, treble semua 350, treble 380, yang lain 350 berarti normal ya. Swing 300 kilo berarti aman, secara pressure harusnya aman. Tapi masih lambat bang, operator merasakan pada saat kombinasi lambat, ya kurang-kurang 3-2 detik lah katanya, tidak seperti biasanya. Pompa udah oke Kang, flow-nya udah oke, flow-nya itu sampai LS valve-nya kita adjust ya, sampai unload pressure-nya itu naik dari 30 menjadi 40 misalkan. Atau bahkan selenornya diganti segala macam, PC valve-nya di-adjust sampai engine-nya ngeden ya, terbebani oleh hidroliknya. Tetap aja lambat gitu. Ngeluh operator tuh lambat. Yang lama-kelamaan kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi hidrolik overheat teman-teman ya, mengalami overheat. Oke. Karena sistemnya teman-teman udah paham ya, di pompa ada LS, ada PC valve, tahu kapan saat kita melakukan adjustment, terus main drive valve teman-teman tahu, reducing valve teman-teman tahu, terus safety valve teman-teman tahu, terus apa lagi, main relief, reducing, unload valve teman-teman tahu. Saya anggap bahwa pressure tidak ada masalah, flow tidak ada masalah. Oke. Apa sih yang perlu cek? Ternyata alatnya problem. Nah sebenarnya gini, ada basic teman-teman ya, basic dasar dari sebuah hidrolik khususnya di eskavator adalah, kalau kita contoh nih di boom ya, sorry saya kasih pen dulu ya, saya contohkan boom ya teman-teman. Pergerakan boom ini, silinder boom mau kiri atau kanan, itu basicnya adalah pada saat satu sisi dimasukkan oli yang bertekanan, maka di satu sisi lainnya itu dikeluarkan ya. Basicnya gitu. Kalau misalkan teman-teman yang selama ini kita lakukan, dari mulai ngejust LS, ngejust PC valve, ngejust main relief valve, ngejust safety valve, bahkan ngejust reducing valve, pada ujungnya hanya arah masuk ke silinder teman-teman. Arah masuk ke silindernya aja. Misalkan ini ke atas berarti dari bottom ya, perhatikan dari bottom masuk ke atas. Nah maka yang dari head, dari sisi head itu balik lewat counter valve maka ke tangki kan teman-teman ya. Nah yang kita fokus adalah arah masuknya. Nggak salah teman-teman, karena itu basic yang paling mudah. Tapi kalau semuanya sudah dilakukan, bahkan ini ada sampai turun pompa 2 kali tetap bermasalah. Saya bilang coba bang cek namanya back pressure valve atau lip check valve atau apa namanya, bypass return filter ya, bypass filter yang di hidrolik tank dicek ya. Oh, ngaruhnya apa bang katanya? Nah itu kan saluran kembali ya teman-teman ya. Oke. Jadi yang dari counter valve itu untuk saluran kembali itu melewati lip check valve kalau di PC200-7 atau back pressure valve. Kemudian dia akan melewati ini ya. Ini back pressure valve teman-teman, yang nanti dari tangki dari counter valve kemudian masuk ke sini. Nanti di sini dia akan ketemu dengan oil cooler. Nah, di oil cooler yang strip 7, PC200-7 itu check valve-nya masih di sini. Masih di oil coolernya teman-teman ya. Nanti saya jelaskan. Kemudian setelah dia masuk, misalnya melewati oil cooler ke sini, didinginkan, kemudian dia akan masuk ke bypass filter. Bypass filter ini nanti dipasang namanya bypass check valve, teman-teman ya. Oke, yang saya akan jelaskan sekarang yang agak apa ya, yaitu back pressure valve. Oke, lip check valve atau back pressure valve di PC200 ini masih menyebutnya lip check valve ya. Walaupun di generasi sekarang ini udah namanya berubah menjadi variable back pressure valve di generasi strip 10 ya teman-teman. Tapi saya bahas di generasi strip 7 ya teman-teman, biar nanti teman-teman tahu perubahannya. Oh strip 7 seperti gini bang, strip 8 seperti gini bang, strip 8 M0 seperti gini bang, strip PC200 strip 10 M0CE seperti gini. Jadi tahu tahapannya teman-teman. Nah posisinya adalah di bagian belakang ini teman-teman, di counter valve sisi belakang, tepatnya adalah di bawah merger. Nah nomor 4 ini merger ya. Merger valve, teman-teman lihat di bawah itu namanya back pressure valve. Nah ini untuk PC200 strip
7 teman-teman ya, seperti itu. Fungsinya apa sih? Nah, nanti akan jelaskan. Saya akan sampaikan. Oke, di sini ya teman-teman. Ini gambar aslinya adalah di bawah sini. Ini namanya back pressure valve. Oke, di back pressure valve teman-teman yang nomor ini ya. Nih. Nah, saya akan jelaskan dulu aliran ini. Aliran pertama adalah ini sebenarnya sumber return yang akan ke tangki, dia berkumpul di sini, ditahan dulu di sini, namanya back pressure valve ya, dengan tekanan 2,5 kg. Nah, dari mana aja return pertama ini? Kedua return atas itu adalah dari main pressure atau dari bukan main pressure, dari attachment kembali dari arm, boom, bucket sama treble. Nah, kedua ini masuk ke sini. Gojlokan yang besar itu selain teman-teman nanti masukin ke sisi head, maka sisi bottom ujung-ujungnya ketemu ke sini teman-teman ya. Masuk ke sini. Nah, ini yang gede, ini dari boom, sekali lagi boom, arm, bucket sama treble kiri kanan ya. Jadi flow-nya besar ini. Karena udah attachment utama ya, teman-teman. Kemudian yang ini adalah return-nya nanti unload ya. Pada saat unload bekerja, maka return-nya akan masuk ke sini. Ke bawah sini, teman-teman ya. Kemudian ini adalah return-nya rally valve ya. Jadi pas saat nanti rally valve bekerja gitu, nanti maka return akan ke sini, diarahkan ke tangki ujung-ujungnya. Tapi sebelum ke tangki dia ngelewatin dulu back pressure. Kemudian ini untuk safety valve yang warna hitam ini safety valve return-nya. Nah, kemudian yang ini yang warna hijau ini itu adalah pot S ya dari swing motor. Pot S swing motor ini sudah pernah saya bahas ya di PC berapa dulu ya, cara kerja swing. Jadi garis utama ini teman-teman yang nanti akan menuju ke sebagai inputannya back pressure valve atau lip check valve di PC200 lip 7 itu kumpulan semua return ke sini kumpul, baik itu dari attachment utama ya seperti boom, arm, bucket, swing sampai dengan pergerakan attachment ini ya valve, unload valve, main rally valve sama safety valve, dia akan berkumpul di sini. Nah, pertanyaannya kembali ke basic tadi yang pertama saya jelaskan adalah jika return-nya bermasalah maka akan terjadi hambatan ya. Dia bisa ngedorong ke atas karena ada tekanan dari bawah naik, sementara bagian bawahnya harusnya kebuang tangki dengan lancar, tiba-tiba terjadi masalah di back pressure valve. Jadi apa? Maka akan tertahan. Pressure itu akan tertahan sehingga apa? Mengakibatkan ya lambat. Ya, yang harusnya tadi dia shot gitu kan, tiba-tiba di atasnya ada ketahan pressure, back pressure-nya itu tidak 2,5 kilo gitu, tidak segini teman-teman, tapi besar misalkan menjadi 100 kilo ya tertahan lah. Artinya apa? Attachment akan lambat ya. Pressure kan ngebaca arah masuk kan, bukan arah return kan teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Baca. Nah, ini sebagai gambaran komponen aslinya ya teman-teman untuk back pressure valve di sini. Perhatikan nomor 1 ini terdiri dari nomor 2, 4, 9, 2, 7 ya, 6 inilah ya, ada o-ring, ada valve. Nah, ini teman-teman yang pengen tahu dalamannya, nanti kalau teman-teman order ini nomor 1 nih. Ini nomor 1 body ya. Nanti kalau mau order 1 set, kalau ada problem, nah ini valve AC ini. Ini di 200 strip 7 sekali lagi ya. Di Komatsu ya teman-teman, kita bahas Komatsu. Di luar Komatsu enggak kita bahas ya. Beda toko gitu. Nggak enak sama penjualnya ya, kalau toko ya. Ini ya teman-teman gambarannya, kalau yang belum tahu ini ada o-ring ya, silahkan kalau teman-teman mau order ya, ini o-ringnya perhatikan aja. Oke, ini gambaran lingwannya. Oke teman-teman, ini ya kalau teman-teman ada shop manual PC200 lip 7 silahkan buka, nanti set aja atau cari aja bagian lip check valve ya, namanya lip check valve untuk mengetahui kerjanya. Jadi ini ya lip check valve tuh ini teman-teman, nih set komponen ini nanti akan kita jelaskan cara kerjanya. Oke, fungsinya ini adalah disk valve offline. Jadi valve ini untuk mencegah terjadinya bukan mencegah sih, valve ini untuk apa sih? Tadi dulu aku kita lihat di Google ini ya. Oh, katup ini memberikan tekanan balik ke saluran pembuangan sirkuit untuk mencegah timbulnya tekanan balik pada perangkat hidrolik untuk pekerjaan. Oke, jadi kalau misalkan di sini tidak ada yang namanya back pressure valve tekanan 2,5 kilo, maka ini pressure semua akan loss ke tangki semua. Loss ya. Maka di sini bisa terjadi sebenarnya negatif pressure ya. Kalau umumnya kita ngomongnya vakum atau
ada kapitasi ya. Jadi loss gitu aja teman-teman, tidak ada tertahan. Dan kalau 207, kalau valve ini dilepas, ini pernah kejadian, dilepas spoolnya itu oil coolernya kena, kehantam, oil coolernya kena lah pokoknya teman-teman, rusak, bocor, bisa overheat, nanti bisa bocor dan sebagainya karena kejadian ini dilepas, spoolnya dilepas teman-teman. Entah dilepas, entah lupa, entah apalah. Pokoknya saya pernah nanganin oil coolernya itu dia order 2 kali. Pertama diperbaiki, bocor lagi, kemudian dia beli genuine, kita cek ternyata bocor lagi. Nah pas kita datang lagi ke sana kita bantu cek lah, kenapa sih gitu kan, udah beli genuine kok masih bocor. Ternyata di sini spoolnya itu nggak ada, jadi dia loss, maka pressure yang gede-gede itu ngehantem nanti cek valve yang di oil cooler. Nah sementara oil coolernya strip 7 kan masih tipe gitu, jadi kurang durability, makanya nanti di strip 8 M1, M0 atau strip 10, maka cek valve oil cooler dipindahkan ke sini teman-teman, gabung dengan back pressure valve ya. Oke lanjut, tadi masih cara kerja ya teman-teman. Kita akan cara kerja pertama, wheel engine stop teman-teman. Intinya gini, saya akan jelaskan ini teman-teman intinya. Oke intinya gini, Oke saya akan jelaskan intinya gini. Jadi pada saat engine stop itu saya producing valve di sini tidak ada pressure teman-teman, tidak ada pressure bekerja. Kalau tekanan, kalau oli ada oli standby, tapi tidak ada tekanan lah karena pompa belum gerak, karena engine belum hidup kan. Maka yang menang adalah nomor 2, spring nomor 2 ini menekan spool nomor 1 ke posisi kanan sehingga dia mentok di kanan. Maka yang terjadi kalau ini ada pressure oli pas turun saat mati atau apa ya, maka dia ke A, ini semua A ini maksudnya kumpulan tadi ya, return dari attachment, return dari rally valve, cek valve, safety valve sama unload valve ya. Sini semua kumpul lah. Sama swing misalkan yang pot S-nya swing ke sini. Nanti dia akan ketemu masuk ini set ke tengah, lubang tengah. Coba saya zoom dulu ya biar kelihatan. Nah ini kelihatan ya teman-teman. Maka pressure oli itu akan masuk ke sisi tengah ini dan akan lewat orifice B, nah ke B sini. Nah ke sini ya teman-teman, ke B, maka dia akan nanti masuk ke tangki. Sebenarnya ini bukan ke tangki, nanti ke oil cooler dulu ya kalau di strip 7. Oil cooler dulu. Kenapa? Karena ya begitu desainnya gitu. Nah di sini ini pada saat engine mati ya. Nah, bagaimana dengan saat engine hidup? Pada saat engine hidup, dihidupkan, tapi attachment itu netral. Sebentar saya. Baik, setelah tadi engine-nya engine mati ya. Kemudian kita sekarang saat engine hidup. Engine hidup tapi attachment netral. Nah, apa yang terjadi? Pada saat attachment netral tapi engine hidup, maka dari reducing valve akan masuk di sini tekanan sebesar settingan reducingnya ya. Kalau reducing valve di setting 30 ya berarti 30 kilo. Kalau reducing di setting 35 kilo gitu ya teman-teman. Dia akan masuk ke sini. Masuk ke chamber A ini teman-teman. Chamber 2 di sini. Nah, di sini dia akan bersama-sama memperkuat spring ini. Ya, spring ini akan kuat berbarengan dengan ini sehingga dia tetap ke kanan sana teman-teman. Ke kanan sana tetap memperkuat. Nah, pada saat engine hidup, arah return itu ada keluar. Engine hidup tapi kontrol valve netral itu tetap ada yang kembali ke tangki, yaitu dari unload valve ya. Sekali lagi unload valve. Walaupun yang lain belum bekerja seperti returnnya swing motor, returnnya travel, boom, arm, bahkan relief, bahkan safety belum bekerja, tapi pada saat engine hidup attachment netral atau tidak gerakan, maka unloadnya yang bekerja ya di sini. Dan akan ke sana. Unload bekerja. Tekanan unload kita ngomong 30 lah teman-teman, 30, kemudian di sini reducing 30 plus 2,8, ambil 3 kilo aja berarti 33, di sini 30, berarti sebenarnya secara sistem dia bergerak tetap ke kanan teman-teman ya, karena perbedaan pressure di sini cuma 30, di sini ada spring sama tekanan reducing yang 30 plus 3 lah, 33 kilo. Walaupun nanti ada perbedaan di sini ya teman-teman, ada ini diameter ini sama ini ya teman-teman. Tapi dia pergerakan sedikit ke sana, tetap keluarnya saat sini teman-teman. Nah, sini. Ya, itu pada saat engine hidup tapi netral. Nah,
Kemudian bagaimana kalau saat digerakkan? Attachment mulai digerakkan, mau itu low idle atau high idle, ya normal operasi lah, di mana returnnya yang dari boom, arm, swing, treble udah mulai keluar ya arah balik ke tankinya. Nah dia akan masuk ke sini, nanti ketemu back pressure valve. Apa yang terjadi? Ya kita akan ke gambar selanjutnya. Baca. Oke, teman-teman perhatikan tadi engine mati sama engine running ya. Nah, sekarang engine running tapi digerakkan. Nah, gambarnya ini kalau di 200-7 itu tidak mewakili ya, teman-teman. Menurut saya sekali lagi tidak mewakili karena penjelasan ini kalau teman baca di nomor 2 itu engine running, kalau menurut saya ini untuk pada saat attachment tidak digerakkan ya. Kenapa? Karena di sini masih berbicaranya ini ya, teman-teman, hanya menjelaskan valve is balanced, so the back pressure will be pressure. Nah, ini ya, balance pergerakan PA ini tergantung dari area of diameter D kali PR itu pressure reducing yang ini ya, yang tanda hitam, terus force spring area. Jadi dia bisa bergerak. Intinya nomor 1 ini bisa balance, terserah dia, tergantung dari pressure ini ya, teman-teman. Ke sini sama ya, ini ada perhitungannya lah. Oke. Pada saat engine running dan attachment digerakkan, saya akan ngambil generasi terbaru strip 10 ya, karena di situ udah jelas spoolnya itu udah bergerak. Kalau di strip 7 belum dijelaskan tuh ya teman-teman. Oke, kita akan ngambil yang ini adalah back pressure valve atau lead check valve yang di PC 200 strip 10, di mana dia sudah ada improvement solenoid ya teman-teman. Tapi perhatikan bagian dari saya menjelaskan ya teman-teman, maksudnya gini ya, ini di back pressure valve atau check valve di PC 200 strip 10. Saya ambil gambar ini karena di sini piston atau nomor 6 ini ya, dia udah bergerak ya ke sana karena dari low ya. Kalau yang di strip 7 tidak ada penjelasan ini gitu. Jadi dia hanya pada saat engine mati, engine hidup, netral, kontrol valve. Nah pada saat engine hidup dan attachment beroperasi atau bergerak, nah baru ini teman-teman ya. Walaupun di generasi ini sudah ada solenoid ya, nanti kita bahas. Intinya dari sini akan masuk banyak teman-teman. Kalau udah engine bergerak, unit bergerak tuh banyak, dari swing, bucket, boom, arm misalkan, bahkan treble mungkin bisa masuk ke sini. Sehingga apa? Di sini udah bisa ketekan ke sana ya, karena besarnya flow yang masuk. Sementara di sini hanya settingan spring ini sama settingan oli reducing valve yang hanya 30 kilo misalkan, kalau kita settingnya di 30 ya. Makanya banyak ke sini masuk. Nah dia ke sini teman-teman, set ke nanti ke tangki yang nanti sebelumnya ke apa namanya, oil cooler ya, oil cooler dulu. Nah nanti pergerakan spool ini tergantung menang-menangan. Kalau dia berkurang tiba-tiba lagi operasi di stop netral lah, berarti ini berkurang, returnnya akan berkurang, maka spool yang nomor 6 ini bergerak ke sana teman-teman ya bergerak ke sana karena spring sama tekanan reducing begitu. Jadi intinya spool ini bisa bergerak balancing atau istilahnya menutup buka bahasanya. Nah sekarang problemnya kalau ini nutup terus teman-teman ya, seperti gambar yang ini. Nah ini ya, kita akan zoom. Ini yang untuk strip 7 saya ambil lagi. Nah di sini sumber masalahnya ya teman-teman. Jika ini tidak bergerak ke sana ke kiri teman-teman, walaupun ini sudah banyak returnnya yang attachment udah bergerak semua, maka di sini akan tertahan. Dia kan cuma akan ke B ya, langsung ke B ke apa ya, ke B sini, ke lubang kecil ini udah ke tangki. Artinya apa? Akan tertahan, returnnya tertahan, sehingga mengakibatkan apa? Di silinder itu macet lah bahasanya, bukan macet apa? Ya tertahan lah ya bahasanya. Nah ini pernah kejadian ininya macet teman-teman, ngejam sehingga dia tidak bisa bergerak ke sana. Jadi kondisi harusnya dia full kebuka lari ke tangki ya, ke oil cooler, dia tertahan. Sehingga pergerakan attachment ya masuk tetap banyak, keluar banyak, ketahan. Yang tadinya ini hanya settingannya 2,8 ya atau 3 kilo kita ambil ya, 3 kilogram. Karena ini ketutup terus, sementara pressure gede ya, pressure akan kembali ke atas, terjadi back pressure ya. Terlalu besar back pressure sehingga menghambat pergerakan piston yang di silinder ya, atau di motornya, di motor atau swing motornya terhambat gitu, karena arah kembalinya sekali lagi kehambat. Nah ini pernah kejadian. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama, maksud saya di mana pressure udah tercapai, flow udah tercapai, pompa udah 10 kali turun pompa gitu ya misalkan, coba cek back pressure valve-nya ya, digerak-gerakin apakah macet atau tidak spoolnya. Terus yang kedua saya juga pernah ngalamin tadi ya, di mana oil coolernya di PC 200 itu 2 kali jebol.
Nah, ternyata spool ini teman-teman itu tidak terpasang, entah sengaja atau lupa pada saat overhaul ya. Ya intinya nggak main lah ininya ya. Jadi saat kapanpun masuk gitu. Jadi ke belakang semua itu. Nah, ditambah lagi nanti dicek valve-nya apa namanya buntu atau apa gitu, lama-lama ya oil coolernya cepet buntu lah istilahnya. Di sini teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Nanti untuk oil cooler sama back pressure saya akan jelaskan di kemudian hari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan, jangan lupa ngopi, jangan lupa berbagi. Salam alat berat. Wah, belum ngerokok ya. Sebatang dulu dah. Sebatang dulu. Kita coba cek suara soundnya gimana.